Wanita itu memandang suaminya di sampingnya dengan tatapan putus asa, karena saat ini dia harus menanggung siksaan brutal. Seluruh perutnya telah ditancapkan oleh alien dengan pipa. Bersamaan dengan penyebaran, wanita itu dengan cepat menguras energi dan berubah menjadi tumpukan abu. Tapi saat itu, Jack tidak sempat bersedih, karena dia adalah subjek percobaan berikutnya. Alien itu melepas gelangnya dan meletakkannya di samping. Setelah itu, dia mengambil pisau laser dan menusukkan dengan keras ke ginjal Jack. Rasa sakit yang menusuk membuat Jack bergetar dan melepaskan diri dari ikatan. Dalam kesempatan itu, dia secara tidak sengaja melukai alien tersebut, dan tiba-tiba mengenakan gelang yang tertinggal di samping. Jack, yang baru saja nyaris lolos dari maut, terjatuh pingsan tak sadarkan diri dan melarikan diri dari ruang laboratorium alien. Tetapi juga karena efek samping dari percobaan, tidak lama setelah itu dia. Hanya ada satu foto hitam putih istri dia berserakan di tanah. Melihat gelang yang ketat terjepit di lengan, Jack mengambil sebutir batu dan memukulnya dengan keras. Saat itu, suara aneh muncul dari belakang, 3 kobau barat membentuk segitiga mengepung Jack di tengah. Melihat kulit kepala yang tergantung di samping pelana, pasti mereka bukan pemburu hadiah yang sebenarnya, tetapi tidak peduli jenis apapun. Manusia yang tersesat di gurun Gobi tidak memiliki akhir yang baik. Setelah dengan mudah mengatasi 3 orang bodoh itu, Jack secara alami menambah sedikit perlengkapan, terlihat dia juga lebih mirip seorang kobau barat. Tak lama kemudian, Jack tiba di sebuah kota asing, berpikir dia akan minum sedikit apel hutan untuk mengusir kebosanan. Jika beruntung, mungkin dia akan menemukan kembali ingatan yang hilang. Namun ternyata keberuntungan memang berpihak padanya, satu-satunya gadis di bar itu berlari mendekatinya untuk mengobrol. Melihat tampang maskulin Jack, air liur hampir tak tertahan mengalir dari sudut mulutnya. Tetapi sebelum mereka sempat mengobrol beberapa kalimat, sekelompok polisi tiba-tiba menerobos masuk, segera mengepung Jack di tengah. Jack seorang diri memukuli sekitar 10 polisi dan menjatuhkan semuanya. Bahkan kepala polisi pun ditangkap dengan mudah. Jack tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia akan dirugikan karena wanita. Ketika dia sadar lagi, dia sudah terkurung dalam sangkar. Kepala polisi langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan. Pada saat itu Raj baru tahu bahwa namanya adalah Raj dan dia juga dituduh melakukan 5 tindak pidana seperti pencurian, perampokan, dan pembakaran. Kejahatan serius seperti itu memerlukan polisi federal untuk ditangani. Tetapi ketika sheriff dan orang-orang lainnya bersiap membawa dia dan pemuda kaya ke kota utama, tiba-tiba mereka dihentikan oleh sekelompok orang. Juru bicara utama adalah ayah dari pemuda kaya. Dia juga adalah seorang perintis dan orang terkaya di kota ini karena sebelumnya dia pernah memimpin angkatan bersenjata dan dipromosikan menjadi kolonel. Oleh karena itu, penduduk kota memanggil pemimpin ini dengan sebutan kolonel. Selain itu, dia langsung mengenali Jack Raj, yaitu pencuri yang pernah mencuri emasnya. Begitu situasi mulai memanas, dari kejauhan, langit tiba-tiba muncul sebuah cincin cahaya emas yang dengan cepat mendekat. Sebuah serangan teroris yang tidak diketahui sumbernya dengan cepat menyerang kota dan benda-benda yang mirip pesawat tempur melepaskan rantai. Setiap kali diayunkan, itu akan merenggut nyawa seseorang. Peluru biasa sama sekali tidak memberikan kerusakan apapun pada mereka. Pada saat yang sama, Jack Raj sedang terkurung dalam kereta. Gelang itu tiba-tiba terbuka secara otomatis, menampilkan sedikit gambar dari luar. Jack Raj baru saja lolos dari bahaya dan berjalan percaya diri di tengah jalan. Melihat sebuah pesawat tempur yang sedang meluncur ke arahnya, dia segera mengangkat gelangnya untuk mengincar. Sebuah pesawat tempur berhasil ditembak jatuh. Kerumunan yang penasaran cepat-cepat mendekat untuk melihat keramaian. Jack Raj dan kolonel melangkah hati-hati mendekat. Akhirnya mereka bisa melihat jelas bentuk pesawat tempur alien itu. Ini tampak seperti seekor serangga mekanis. Jauh lebih kecil dibandingkan pesawat tempur terkecil milik manusia. Namun yang aneh adalah meskipun mereka memanggil atau mengganggu, pesawat tempur tidak memberikan reaksi apapun. Sepertinya itu benar-benar dinonaktifkan. Tapi tepat saat itu, dalam kekacauan. Dia secara sembarangan memilih jalan kecil. Dia tiba-tiba menemukan sebuah rumah kayu kecil. Begitu melangkah ke dalam ruangan, kenangan yang samar segera muncul di depan mata. Ternyata ini adalah rumah di mana Jack dan kekasihnya pernah tinggal. Jack adalah seorang pemburu hadiah. Untuk memberi kekasihnya kehidupan yang layak, dia telah melangkah ke jalan yang tidak bisa diubah. Dia pernah berpikir bahwa kekasihnya akan bahagia tanpa harus khawatir tentang kebutuhan sehari-hari.
Tapi tak disangka, mereka berdua bertengkar karena sumber uang yang tidak jelas. Dan tepat saat itu, hal-hal mengerikan terjadi setelahnya. Koin emas di meja tiba-tiba bergetar dengan aneh, lalu cepat meleleh. Sekilas ingatan mulai bangkit, tetapi hanya itu saja. Satu-satunya yang Jack tahu adalah kekasihnya telah diculik oleh alien untuk menemukan kembali kekasih yang hilang. Jack kembali ke kota untuk bergabung dengan pasukan besar yang mencari alien. Namun, segalanya jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Karena hujan deras, jejak alien dengan cepat terhapus. Dan apa yang membuat semua orang lebih ketakutan lagi? Tiba-tiba, sebuah kapal pesiar raksasa muncul tepat di depan mereka. Perlu diketahui bahwa ini adalah gurun Gobi. Kontras aneh ini, seperti adanya cumi-cumi laut dalam muncul di pantat. Lebih jauh lagi, itu adalah cumi busuk. Semua orang harus hati-hati saat memasuki kapal itu. Namun, di lokasi yang kacau itu, selain seekor burung hantu, tidak ada makhluk hidup yang selamat. Seluruh kapal pesiar seolah-olah dihancurkan oleh raksasa. Tidak ada satupun tempat yang utuh. Para pelaut mencari tempat berlindung sementara dari hujan, bersiap menunggu hingga pagi untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi tepat pada saat itu, sekawanan tikus tiba-tiba panik dan berlarian ke sana kemari. Segera setelah itu, hal-hal yang mengerikan berturut-turut datang menghampiri. Anjing yang mendengar suara itu langsung berlari mendekat. Namun di saat berikutnya, terdengar jeritan yang menyedihkan. Bocah itu ketakutan bersembunyi di balik tumpukan batu. Dia menahan napas, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Bentuk monster itu mirip dengan seekor katak raksasa. Terutama matanya yang besar dan bulat seperti kaca, sangat mencolok. Tampaknya ia menyadari bahwa bocah di depannya tidak memiliki ancaman apapun. Monster itu tidak langsung menyerang, melainkan dari perutnya muncul sepasang tangan kecil yang lebih merah muda. Dengan lembut, ia mengelus pipi bocah itu, menjauhkan diri dari anak tersebut. Pada saat yang krusial, Raj sempat hadir di lokasi. Meskipun monster itu tidak takut menghadapi serangan peluru biasa, tetapi ketika melihat gelang Raj yang siap bertindak, monster itu serangan mendadak dari monster telah menyebabkan tim mengalami kerugian parah. Tidak ada waktu tersisa untuk berdoa dan bersiap. Kelompok besar terus mengikuti jejak baru monster itu. Jejak kaki dan bercak darah terus berlanjut. Di jalan ini terlihat jauh lebih menguntungkan, tetapi saat mereka mendalami sebuah celah gunung, mereka mengalami kendala. Para perampok tiba-tiba menghadang jalan mereka. Hal ini di padang pasir Gobi bukanlah hal yang langka, tetapi meskipun Raj masih tidak ingat nama perampok di depannya, tetapi sepertinya dia pernah menjadi pemimpin mereka. Raj berpura-pura tenang agar orang itu membawa pasukannya ke kamp mereka. Awalnya dia berencana memperkuat pasukannya, tetapi tidak disangka sekarang para perampok telah memilih seorang pemimpin baru. Langkah Raj terasa seperti bertabrakan dengan laras senjata. Tidak mengherankan jika dia dipukuli dengan sangat parah. Para perampok yang tidak memiliki pemimpin segera menjadi patuh, dengan jujur meletakkan tongkat besi di tangan mereka. Para perampok percaya pada prinsip tinju besi. Siapa yang lebih kuat, maka dia adalah pemimpin. Namun sebelum pasukan baru yang kuat itu bisa pergi jauh, pesawat alien telah mendeteksi mereka terlebih dahulu. Segera, gelombang dan stasiun raksasa datang menyerang. Bagi pesawat tempur alien, kelompok perampok yang kuat ini tidak berbeda seperti target hidup. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung ditangkap. Hanya ada pelukan Raj. Melihat Eula di sampingnya dibawa pergi, Raj langsung merasa dipermalukan. Dia segera menaiki kuda dan mengejar dengan marah. Di puncak tebing, dia menunggu waktu yang tepat dan melompat ke pesawat tempur. Dia melihat sebuah kotak muncul. Raj dan orang itu bersama pesawat tempur jatuh ke dasar laut. Untungnya, mereka tidak terluka parah. Keduanya terbaring di pantai saling memandang dengan penuh kasih. Setelah menerima pukulan keras dari monster, luka robek muncul di perut Eula. Jack dengan cepat merobek sepotong kain dan menempatkannya di atas luka, tetapi dia tidak bisa bertahan lama dengan cara ini. Terkena sinar matahari yang menyilaukan, Jack memeluk Ella, melangkah perlahan menuju tempat kabur. Meskipun terburu-buru, mereka akhirnya bertemu kembali dengan rekan satu tim, tetapi tetap saja terlambat. Ella telah sepenuhnya kehilangan nyawa, tetapi belum sempat membuat mereka berduka. Semua orang dikepung oleh penduduk asli yang muncul secara tiba-tiba. Bagi penduduk asli di Gurun Gobi, para Kobau Barat ini adalah para perampok yang tak terbantahkan. Oleh karena itu, balasan untuk mereka hanya dapat berupa hukuman yang keras. Jack membuka mata lebar-lebar melihat tubuh Ella, yang dilemparkan ke dalam api dan terbakar menjadi tumpukan abu tanpa ada cara untuk menyelamatkannya. Namun tepat pada saat itu, kejutan datang.
Ella yang sudah lama mati tiba-tiba terlahir kembali dalam api. Fenomena aneh ini segera membuat orang-orang di sekitarnya terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa satu-satunya wanita dalam film ini adalah alien penyamar. Hanya saja, Ella berbeda dari monster yang telah menculik manusia. Dia juga adalah salah satu korban. Dia datang ke bumi untuk mencari pasukan monster untuk membalas dendam. Ternyata, tujuan akhir alien ketika datang ke sini adalah untuk mengambil emas bumi. Ini adalah sumber energi tertinggi di alam semesta. Mereka sering menculik manusia untuk dijadikan subjek percobaan. Juga untuk menemukan titik lemah manusia dan berusaha menguasai bumi. Sangat disayangkan, Ella tidak dapat menemukan markas alien sehingga tidak bisa bertindak. Saat ini, Jack kehilangan ingatan adalah satu-satunya kunci. Untuk mendapatkan kembali ingatan yang hilang, suku pribumi terpaksa menggunakan ilmu mereka. Ilmu besar untuk memulihkan ingatan. Setelah meminum obat bius, sedikit ingatan akhirnya perlahan-lahan muncul. Ternyata pasangan Jack pernah secara mengejutkan diculik oleh alien. Dikirim ke markas untuk melakukan penelitian percobaan rahasia. Jack terbelalak melihat orang yang dicintainya terikat tepat di depan matanya. Setelah itu, dia berusaha melawan dan akhirnya lolos dari situasi tersebut. Setelah menjalani terapi pemulihan yang cukup besar, Jack akhirnya berhasil mengingat markas alien tersebut. Keesokan harinya, Regu telah tiba di sebuah sudut gurun Gobi. Sarang baja alien berada tepat di sini. Karena struktur yang khas, jika tidak diperhatikan dengan saksama, itu sangat mudah terlewatkan. Setelah menentukan lokasi, Jack segera memimpin orang untuk bertindak. Karena tidak ada penjaga, mereka sangat mudah untuk menyusup ke markas alien. Kemudian melemparkan bom yang terbakar ke dalam. Bersama dengan ledakan besar, pertempuran dimulai, sesuai rencana yang telah disepakati sebelumnya. Semua orang dibagi menjadi 3 tim untuk bertindak. Kolonel memimpin para perampok di darat untuk menghadapi alien secara langsung. Suku pribumi mengambil posisi tinggi untuk mendukung pasukan darat dengan tembakan jarak jauh. Namun jelas bahwa pertarungan ini tidak mudah sama sekali. Karena kondisi fisik, pertarungan individu alien benar-benar melampaui imajinasi. Serangan biasa tidak dapat merusak mereka. Hanya dapat menyerang titik lemah di kepala atau di jantung di perut mereka untuk bisa melukai mereka. Namun, yang lebih mengejutkan adalah senjata elektromagnetik super kuat milik alien. Setiap serangan memiliki daya hancur yang sangat besar. Namun, kedua kelompok ini juga tidak perlu bertindak nekat seperti itu. Pada akhirnya, yang perlu mereka lakukan hanyalah memperlama waktu untuk Jack dan orang itu. Di tengah kekacauan di luar, Jack dan Ella mengikuti rute dalam ingatan sekali lagi menyusup dalam-dalam ke sarang alien. Melihat ke tempat alkimia di depan, saat ini, mereka baru menyadari bahwa pos ini juga merupakan sebuah kapal eksplorasi alien. Tampaknya di bawah tanah ini ada cukup banyak tambang emas. Kedua orang itu terus melangkah lebih dalam, dengan cepat mereka menemukan warga desa yang ditangkap. Saat ini, semua dari mereka berdiri di tempat dengan tatapan kosong. Tatapan mereka tertuju pada bola cahaya di atas. Meskipun Ella telah beberapa kali mengingatkan Jack untuk tidak mencoba melihat ke dalam, tetapi pria ini lengah dan jatuh ke dalamnya. Pada saat bola ilusi hancur, kesadaran Jack dengan cepat kembali. Namun, para penduduk desa yang terjebak dalam kabut tidur terlalu lama. Mereka membutuhkan waktu tertentu untuk pulih ke keadaan normal. Dan saat ini, suara-suara di sini dengan cepat terdeteksi oleh para alien di sarang. Jack segera maju untuk memperpanjang waktu. Dengan gelang di tangannya, tidak ada satupun yang bisa melewati satu serangannya. Siapapun yang berani mengintip, segera akan ada tambahan mayat. Selain itu, keunggulan terbesar dari gelang tersebut adalah tidak ada waktu tunggu. Setelah serangan brutal, di tanah terbaring banyak mayat alien. Saat ini, Ella juga telah membebaskan semua penduduk desa yang ditahan. Setelah menyelesaikan target pertama, dia terburu-buru berlari kembali. Menghancurkan tempat persembunyian ini adalah misi dia ketika datang ke sini. Namun, misi ini membutuhkan dukungan dari gelang Jack. Jack, yang telah sepenuhnya percaya, juga tidak ragu sedikit pun. Namun, tidak disangka setelah Ella mendapatkan gelang tersebut, dia langsung menerobos jauh ke dalam sarang dan menghilang. Untuk menghindari serangan makhluk luar angkasa, Jack terpaksa mencari jalan keluar lain. Tak lama kemudian, dia secara tidak sengaja memasuki ruang laboratorium makhluk luar angkasa. Dan tempat ini dulunya adalah tempat dia berpisah dengan kekasihnya. Jack ditangkap secara tiba-tiba oleh makhluk luar angkasa yang menjaga dia di meja percobaan. Melihat keluka di pelipis lawannya, dia ingat ini adalah apa yang pernah terjadi padanya dan istrinya. Semua pria yang melakukan percobaan itu. Pada saat yang krusial, kolonel muncul tepat waktu untuk menyelamatkan, memberi Jack kesempatan untuk bernapas. Raj akhirnya berhasil menyelesaikan pembalasan, agar orang tamak ini terjebak sementara dijadikan patung perunggu. Karena salah satu bagian dari jalur peleburan telah rusak, seluruh pabrik telah terhenti total. Dan setelah markas alien diserang habis-habisan, juga segera mengaktifkan mode perlindungan. Seluruh kapal eksplorasi mulai menyala untuk terbakar. Saat ini, orang-orang di luar baru bisa melihat dengan jelas. Ternyata,
Basis ini adalah pesawat luar angkasa milik alien. Namun, saat ini alien baru menyadari bahaya yang mengancam. Ingin melarikan diri dari bumi sudah terlambat. Karena Eula telah menyusup jauh ke dalam sarang musuh. Dia memeluk erat mode ledakan diri dari gelang yang telah diaktifkan di dalam hatinya. Pesawat luar angkasa berbahan baja milik alien meledak di angkasa. Segala sesuatunya berubah menjadi debu, tetapi itu hanya debu emas. Sayangnya, saat ini Eula tidak memiliki kemampuan untuk beregenerasi sekali lagi. Tapi siapa yang tahu di mana nasib sebenarnya dia berada di bumi? Mungkin hanya bisa mengandalkan intuisi keenam Jack untuk mencari secara perlahan.